大家好，Welcome back to my channel。我们今天学习 HSK 5级最后2章，也就是第35章。我们的题目是植物会出汗，植物 tanaman 会 bisa 出汗 berkeringat。Oke, karena ini dua terakhir bab di HSK 5, jadi呀，加油 OK， 我们的 journey 很快就结束了。我们看生词吧。炎热 panas， 炎热的夏天，musim panas yang ya burning hot panas。歇 to rest， 歇一歇 beristirahat。itu 开水itu boiled water air panas。冰激凌 ice cream。Nah, bedanya sama pincilin itu sebenarnya lebih standar gitu. Cuman pincilin itu juga dipakai di China gitu, terutama di bagian yang utara gitu ya. Pincilin, jiro, muscle, otot gitu, 恢复 itu recover gitu. Recover, 恢复活力gitu. To recover 活力, ya kayak semangatnya gitu loh. 湿润 itu moist, lembab ya. Nah, kalau misalnya 湿 doang, 湿 itu basah. 湿润 itu lembab. Terus 阴凉 shady and cool. Kalau di contoh kalimatnya 我们之所以能在大树下享受这种湿润阴凉. Nah, di bawah pohon itu kan biasanya kan ada apa namanya tuh? Bayangan ya, bayangan. Jadi adem-adem gitu. Juga shady gitu kan. Jadi ini pakai inliang. Terus 指挥 command. Nah, kalau 指 satu kata itu artinya menunjuk. Menunjuk. Jadi 指挥 command. Kayak menunjuk juga kayak, tapi memerintah gitu konteksnya ya. Terus 赶快 itu cepetan. Nah, kita juga pernah belajar yang namanya 赶紧. Tapi kanjin itu seperti ada semacam desakan gitu ya. Jadi terus gangkwai itu juga lebih dipakai untuk perintah langsung gitu. Kalau kanjin itu lebih ke ada desakan gitu, kanjin. Terus bedanya apalagi sama jingkwai. Jingkwai itu secepatnya gitu. Bukan berarti harus dilakukan sekarang. Kalau gangkwai dan kanjin itu harus dilakukan sekarang gitu. Terus hanxian, ini kelenjar keringat. Bahasa biologis banget tapi ini. Nah, tapi di ujian biasanya nggak bakal keluar yang kayak gini-gini. Karena kalau yang berbintang, berdasarkan pengalaman aku ya, ini jarang banget sih dites gitu. Jarang banget, bukan kosakata intinya gitu lah. Cuman dia nambahin untuk kita tahu aja, biar kita bisa baca teksnya gitu. Terus mau kong itu pori-pori, mau satu kata kan bulu gitu. Jadi pori-pori. Terus ada lagi mau to emit, to give off, to send out. Ini tinggal dihafal aja. Terus pian itu adalah lembaran. Contoh ye pian berarti lembaran daun gitu. Terus changshi common knowledge. Kalau chang itu cuman common doang kan, changshi. Nah, ini diambil dari kata 知识 kan pengetahuan. Jadi 常识 common knowledge gitu. Terus gen, kita pernah belajar fungsi banyaknya. Nah, di sini gen sebagai root artinya. Terus 吸收 to absorb. Nah, beda sama 吸取 apa? Kalau 吸取itu meresap kayak meresap pembelajaran gitu, pengalaman itu 吸收. Itu 吸取. Kalau misalnya karena mau bagaimanapun 取 satu kata ini kan artinya itu menerima gitu. 取 itu menerima atau mengambil. Jadi 吸收 itu to absorb gitu. Kayak misalnya sponge. Nah, itu dia吸收 air, ya enggak? To absorb. Gitu. Terus ada 控制 itu mengontrol. Nah, kalau限制. 限 satu kata itu adalah batasan. Jadi kalau 限制 itu membatasi atau bisa juga jadi batasan gitu. Jadi 控制
itu adalah to control, 限制 itu batasan gitu. Terus 成分, komponen atau elemen. Terus 烧 itu adalah ujung. Itu ujung yang biasa lancip-lancip gitu, itu namanya 烧. Nah, kayak ini nih, 树梢. Ya berarti ujung pohon gitu. Oke, terus ada 管子. 管子 itu adalah pipa atau tube. Nah, 管 berarti kalau misalnya pipa air itu adalah 水管. 水管 gitu. Oke. Terus 玻璃 kaca, glass. 测验 itu to test. 根本, nah ini 根本 fungsinya banyak, nanti kita bakal belajar di bawah. Tapi biasanya dipakai di kalimat negatif sih kalau untuk sehari-hari. Contoh misalnya, saya sama sekali nggak ngerti apa yang kamu katakan. 我根本听不懂你说啥. 你说的什么? Iya, 什么 itu bisa disingkat jadi sha. Terus kalau misalnya 怎么, cuman ini buat sehari-hari ya, kalian jangan di ujian pakai ini gitu. Ini buat bahasa sehari-hari aja. Kalau 怎么 itu adalah 咋gitu. Jadi kalau 怎么了 jadi 咋了. Kalau 怎么样 咋样. Kalau misalnya 怎么办 咋办gitu. Singkatan aja. Tapi jangan dipakai di ujian ya, ini nggak boleh. Bisa minus punya kalian. Oke, terus ada 枝干 branch, 释放 itu to release. Nah, ini dia sedikit mirip sama 解放 ya. 解放, dua-duanya sama-sama merilis, tapi 释放 itu ngebebasin sesuatu dari tahanan gitu loh. Ngebebasin sesuatu dari tahanan. Beda sama 解放 di situ aja. Gitu. Terus ada 自动, 自 kan kayak sendiri gitu kan, sendiri. Jadi kalau 自动 sendiri bergerak, ya berarti otomatis. Itu 自动 otomatis. Terus 补充 itu terus suplemen. Kan tahu suplemen kan? Suplemen itu kan untuk melengkapi sesuatu yang belum cukup gitu loh. Jadi 补充itu kayak ada kekurangan dan kita tambahin gitu, menambal gitulah. 补充gitu. Terus 抽 itu bisa kayak gini. Satu kotak nih, diisinya ada beberapa bola. Nah, kalian draw lah, dapat bola yang mana gitu, dapat bola yang mana. Misalnya bola 1, bola 2, bola 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Kalian draw dapat bola yang mana gitu. Itu 抽. Oke. Oh iya, ini ada yang belum aku iniin. Tadi ada 补充 untuk melengkapi gitu ya. Terus ada 抽 蒸腾. Nah, 蒸腾itu the vaporize ya. Tahu kan kayak uap gitu, 蒸腾. Oke, terus 特殊 itu adalah special atau particular. Nah, dia tuh mirip-mirip sama 特别, cuman 特殊 itu lebih dipakai di bahasa buku gitu. Nanti kita bakal belajar beda di bawah. Tapi gampang sih yang ini 特殊 dan 特别. Oke, terus 内部. 内 satu kata itu artinya dalam. 部 itu adalah 部分 atau bagian. 系统 system. 状况 condition atau situation. Nah, 状况 ini untuk situasi yang statis. Beda sama 情况 bisa aja situasinya berubah-berubah, tapi kalau 状况 itu statis gitu. Neibu, bagian dalam. Terus 秩序 itu adalah order atau kayak semacam urutan gitu kali ya. 秩序. Oke. 下一个部分我们看练习题吧。
OK，我们先看上面啊，测验 test, terus gempen, simply, atau tadi apa ya di atas itu? Aku lupa lagi. Gempen, simply at all. Oke. Sama sekali ya. Neipu, bagian dalam. Pilau, tired, capek. Tapi katanya di atas nggak ada pilau deh. Atau aku salah lihat ya? Iya deh, nggak ada pilau. Oke, jadi pilau itu artinya capek ya. Pilau. Terus sitong itu adalah sistem. Zedong, automatic. OK，我们看第一题。有时候 ada kalanya 睡觉并不一定能缓解。OK， 缓解 meredakan ya. Tidur belum tentu bisa meredakan capek. Oh sorry, jelek banget tulisannya. Oke, aku mau ngajarin satu kata, satu radikal. Ini tuh radikal penyakit. Semuanya berhubungan sama penyakit. Contoh, piang. Sakit kan? Terus kita tahu yang namanya tanhuan. Tanhuan itu apa namanya? Lumpuh kan? Tanhuan. Gitu. Terus ada lagi namanya aijong. Aijong itu kanker. Semuanya ada ini. Sorry. Gitu. Jadi radikal ini itu berhubungan sama penyakit gitu. Biasanya sih gitu ya. Oke, terus nomor 2, 你的电脑太慢了, kamu punya komputer terlalu lama, 应该去给 bla 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 做一下升级. Oke, 升 itu naik, 级 itu kayak level gitu, jadi kayak update gitu ya. Nah ini neipu, bagian dalam. Oke, 第三，其实他是位盲人. Oke, maksudnya ini adalah 一位 seorang ya, seorang orang buta gitu. Bla 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 看不见你的动作. Ya, ini nggak bisa ngelihat gerakan kamu at all, sama sekali, gemben. Oke, 楼下新装, 装 ingat ya,安装 install ya kan? 一台售货机 itu kayak mesin penjual otomatis gitu, mungkin kayak menjual minuman gitu kali ya. Oke, ini penjual otomatis ya. Tadi aku udah spoiler. 售货机 自动售货机. Oke, nomor 5, 一位心理学家找来2个
Oke, Lai, ingat ya, kurang lebih. Menyatakan kurang lebih. 2个7岁的孩子进行一项，一项 ini tuh project, untuk project gitu ya. 心理 itu berhubungan dengan psikologi. Nah ini tes psikologi, 测验. Oke, 最后一个部分. Oh, sorry guys, aku sedikit nge-lag. Aku kira kayak aku sebenarnya tadi aku curiga jawabannya itu adalah Sitong. Cuman aku pikir lihat dulu sampai ke bawah gitu. Jadi ini iya, jawaban benernya adalah Sitong. Jawaban adalah Sitong gitu. Karena tadi aku pikir kenapa aku bisa pikir jadi Neipu? Karena misalnya nih, ini kayak komputer perusahaan gitu ya, kayak komputer perusahaan gitu, kirimin ke orang dalam perusahaan buat kasih, buat di upgrade gitu loh. Aku pikir kayak gitu, kayak memberikan, tapi ternyata kayak di sini tuh artinya adalah rang, atau kayak iya, membiarkan gitu, rang. Jadi kasih sistemnya itu untuk update gitu loh, bukan kasih ke orang gitu sebenarnya. Cuma tadi aku ngebayanginnya kayak ngasih ke orang gitu, ngasih ke orang orang insider perusahaan gitu buat upgrade komputer. Aku pikir gitu. Oke, jadi ini baru bener ya, Kung Sneipu, insider perusahaan gitu. Oke. 我们看练习2，这是你第几次错了？ ini udah berapa kali kamu salah? 怎么不 bla 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 教训 oke教训 pelajaran ya. Tadi aku udah sempat mention kalau 吸取 itu kayak menyerap pengalaman pembelajaran gitu. Kalau 吸收 itu menyerap ya cairan sih gitu. Oke, nomor 2. 你太激动了, kamu terlalu 激动, terlalu kayak overstimulate gitu ya. 最好 bla 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 一下你的情绪gitu. Kontrol emosi kamu. Nah, kalau 限制 membatasi. Ini lebih ke 控制 ya, kontrol emosi. Jangan terlalu overstimulated. Gitu. 是他 nomor 3, 是他 bla 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 提出要参加这次比赛. Nah, 自动 otomatis. 主动 adalah proaktif ya, aktif gitu, inisiatif. Dia inisiatif mau ikut lombanya kan, gitu, bukan otomatis. Nah, 最后一题，今天的比赛 bla 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 良好，没有球迷闹事。球迷 itu penggemar bola gitu. Now itu kayak mencari keributan, 是 ya masalah gitu ya. Oke, nomor 4 ada 秩序itu kayak susunannya rapi gitu. Lebih kayak ngomongin soal urutan gitu, karena shu kita kan tahu shulia itu urutan kan gitu, susunan rapi. Sementara 规则 itu adalah aturan yang harus ditaati. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang ciumi penggemar bola, itu seharusnya nothing to do with 规则, ya nggak? Berarti ini 秩序, susunan lombanya tuh bagus gitu loh. Terus susunan acaranya juga bagus. Nggak ada penggemar yang kayak gimana-gimana banget gitu nyari masalah. Gitu. Bisa dibilang juga kayak 秩序 itu tenang, tertib gitu. Oke. Ini untuk 练习题。接下来我们看语法
Oke, ada 赶快. 赶快 adalah 副词 atau adverb yang artinya adalah 抓紧时间, buruan gitu. 加快 速度, mempercepat gitu. 得赶快找房子, harus cepat-cepat cari rumah gitu. Ini 赶快把它复印 itu adalah fotokopi. Ini 赶快把它复印一下, cepetan. Gitu ya. Ini untuk 赶快. Nggak susah, kita lihat nomor 1. Bla 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 bla, 要不该赶上堵车了. Kita harus buru-buru berangkat. 我们得赶快出发了. Kalau enggak nanti ya macet gitu. Oke, coba kita lihat lagi nomor 3. 你怎么还玩游戏? Kamu kenapa masih main game? 火车票预定了吗? Kamu udah kayak order tiket kereta belum? Gitu. Kita bisa bilang kayak selesai babak ini saya akan buru-buru beli gitu. Oke, tawan. Nah, biasanya main game itu bisa dibilang 玩游戏, bisa juga dibilang 打游戏gitu. Di sini aku mau bilang tawan, selesai main. 这一把. Nah, 一把 itu kata satuan, maksudnya kayak kebiasaan di sini kita bilang kayak ya, game ya selesai game ini gitu. Tawan 这一把, setelah selesai game ini, wah, 就赶快, saya akan cepat-cepat定. Oke, ini untuk 赶快, cepet-cepet gitu. Oke, terus ada 片. 片itu ini lembaran. Terus ada satu lagi sebagai 量词 yang artinya adalah lembar. Udah gitu aja guys, sebenarnya sama-sama lembar, cuma satu sebagai noun, satu lagi sebagai kata satuan gitu. Poli sui itu pecahan kaca. Terus 片 itu ya ini, 平 itu datar, 薄 itu tipis, terus bentuknya juga nggak terlalu besar gitu. 玻璃片 berarti kayak lembaran kaca gitu. Oke, terus ini ada lagi 叶片, ya lembaran daun gitu. Terus sebagai 量词 dia dipakai untuk ya untuk benda yang gitu juga sih, tipis. Terus untuk yang tipis rata gitu. 叶子一片片, 叶子一片片 berarti kayak satu lembar per satu lembar gitu. Terus bisa juga dipakai untuk 声音 atau suara 景色. 景色 itu kayak semacam view gitu, scenery gitu. Oke, 发出了一片热烈的欢呼声. 欢呼声 itu adalah kayak nge-cheer gitu lah.
Oke, ini untuk 片 kita lihat 第一题和第二题吧。我来切菜吧，土豆怎么切？Nah, aku mau bilang boleh potong lembaran gitu, bentuk lembaran. 可以切成 bisa potong menjadi 小片儿 bisa dipotong jadi lembaran kecil gitu. Ini untuk si mingci ya, lembaran. Terus ada lagi 今天早上我吃了 nah ini 片 apa makanan apa yang tipis makanan apa yang tipis ya? Oh, roti ya, roti. 一片面包。Oke, ini untuk 片 gampang ya. Satu lembaran, satu lagi lembar. Gitu. Oke, ini part yang sulit nih, karena banyak penggunaannya. Oke, tapi penggunaan paling penting itu yang ini menurutku ya. Nah,根本 satu sebagai noun artinya adalah 最重要的部分 bagian terpenting gitu. Contoh, 教育是国家的根本. Jadi, 教育 pendidikan adalah bagian terpenting dari sebuah negara. Nah, terus fungsi kedua itu sebagai 主要 atau 最重要 atau 起决定作用的. Ini sebagai adjective ya. Sebenarnya mirip-mirip sama ini sih, cuman ini ada mengandung bagian, satu lagi ini penting doang. Penting, 最重要 sama aja kayak tadi ini 最重要的部分, tapi bedanya dia sebagai noun, satu lagi sebagai adjective tok gitu. Beda di situ aja. Contoh misalnya 一些根本 nah ini 根本的问题 masalah yang penting 根本的问题 Nah, terus ada lagi nih, 根本利益 根本 itu terpenting, 利益 itu adalah keuntungan gitu. Jadi keuntungan terpentingnya gitu. Pokoknya terpenting atau ya 主要 ya intinya sih gitu. Oke, terus ini 根本 yang artinya sama sekali atau at all. Nah, ini yang aku bilang bakal dipakai di voting ju atau kalimat yang negatif. Biasanya ada pu gitu. Nah, 根本读不懂 sama sekali tu baca, putong nggak ngerti. Jadi bacanya itu nggak ngerti. Gitu. 根本读不懂. Ya, 根本看不懂. Ngelihatnya nggak ngerti gitu. 根本 sama sekali gitu. 根本无法 sama sekali tidak ada cara gitu. 根本无法把水分itu kadar air 升到几十米高的地方. nggak bisa kayak ngirim komposisi airnya itu ke yang ketinggiannya berapa belas meter itu. Oke, itu 根本 fungsi ketiga.
Terus ada gempen sebagai tadi aku lupa sempat mention ini. Ini sebagai adverb ya. Ini juga sebagai adverb. Nah, satu lagi fungsinya adalah sebagai 彻底 sepenuhnya atau 完全 gitu. Seluruhnya. Gitu. 已经根本解决了 udah sepenuhnya diselesaikan gitu. 他根本就是在故意找我们的烦恼。他完全就是gitu. Oke. Sebagai pengganti 彻底 atau 完全 yang ini. Nah, fungsi terpenting tadi aku udah bilang, ini loh bakal kita sering banget ngomong. Gempen. Oke. Jadi kita review cepat ya untuk bagian yang ini. Gempen sebagai noun artinya adalah bagian terpenting. Sebagai adjektif hanya pentingnya aja, bagiannya tuh nggak ada gitu, penting doang. Kalau gempen sebagai adverb bisa artinya sama sekali atau bisa juga menggantikan fungsi si 完全 ataupun 彻底 gitu. Oke, itu untuk fungsi gempen. Kalau misalnya kalian nggak hafal itu sama sekali nggak masalah guys, karena setelah review ini, bagian ini, aku tuh baru tahu ada fungsi yang ini loh. Aku baru tahu ada fungsi yang ini, aku udah lupa soalnya. Udah lama banget sejak aku belajar HSK 5 gitu. Jadi, kalaupun kalian lupa itu nggak masalah banget, normal banget gitu. Tapi bukan berarti kalian juga nggak bisa ngomong gitu. Karena di sini gempen fungsinya hanya untuk menggantikan si 彻底 atau 完全. Di kalimat sehari-hari kita pasti bakal ngomong 完全 gitu. Oke. Kita lihat nomor 1 dan 2 deh. Ni 觉得他说的话有道理吗? Menurut kamu yang dia ucapkan itu masuk akal nggak? 有道理吗? 我觉得 menurut saya sama sekali nggak masuk akal. 我觉得根本没有道理. Menurut saya sama sekali tidak masuk di akal gitu. Nah, ini pakai fungsi yang mana nih? Ini dong, at all, ya nggak? Oke. Terus nomor 2 kita lihat. Panja pindah rumah, yao zhengli itu beberes kan, rapi-rapi gitu. 这东西太多了. Kita bisa bilang kalau gitu ya ambil barang yang penting aja. 那就整理一些根本的东西吧. Nah, 根本的东西, 根本 itu barang yang penting, ya nggak? Berarti fungsi sebagai si ini loh, ya nggak? Gampang kan sebenarnya? Satu penting, satu lagi bagian penting, satu lagi sama sekali, satu lagi menggantikan 完全 atau 彻底 aja gitu. Oke, gampang kan untuk gempen ini? Kalau misalnya kalian tahu gitu mudahnya kayak gimana gitu. Untuk teori-teori kayak ini 最重要的决定做出作用的 bla 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 bla, itu sebenarnya kalian nggak perlu hafal mati banget gitu loh. Kayak tadi cara aku kayak yang sebagai noun. Oh iya, kalau sebagai noun berarti mengandung kata bagian terpenting. Kalau misalnya sebagai adjektif, dari bagian terpenting, adjektifnya kan penting doang, jadi penting doang gitu. Terus gempen, nah ini kan dipakai di sehari-hari gitu, jadi ya dipakai sehari-hari, jadi ini udah otomatis pasti bisa sama sekali gitu.
gitu. Terus ada satu lagi menggantikan 完全 sama 彻底. Udah gitu aja. 完全 sama 彻底 kan nggak perlu pusingin lagi artinya apaan. Pokoknya kalau misalnya udah sering ngomong pasti bakal tahu sendiri gitu. Oke, ini untuk 根本呀。最后一个部分我们看特殊dan 特别的区别。Oke, 特殊 dan 特别 memiliki arti sama-sama sebagai 和一般不一样, berbeda dengan biasanya. 和一般不一样 berbeda dengan biasanya. 他是一个特别的人，他是一个特殊的人 berbeda dengan orang biasa. Nah, tapi tadi aku udah mention kalau 特殊 itu untuk 书面语言, sebab untuk bahasa buku. Nah, kalau 特别 itu bisa sebagai 书面语, bisa juga sebagai 口语 gitu. Oke. Nah, bedanya satu lagi adalah 特别 itu bisa mengandung arti sangat, 格外. Sangat, 我特别开心, saya sangat bahagia gitu. Kita nggak bisa ngomong 特殊格外, 特殊开心, nggak bisa kayak gitu. Bedanya cuman di situ aja, gitu ya. Oke, kita langsung lihat aja lian city-nya, ini gampang kok. 治疗这种病需要一种 bla 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 的药, butuh obat khusus gitu, yang beda dari yang lain. Khusus ya. Oke, 第二，这种情况比较. Nah, ini sebenarnya aku nggak bisa jelasin kenapa ini jawabannya. Bukan ya. Di sini sih nggak ada tulisannya sebenarnya. Kan kalian ngerti nggak kalau misalnya aku bilang spesial itu punya kayak 2 intonasi gitu. Jadi ini pakai spesial yang 特殊 bukan yang 特别 gitu. 特别的人 ya emang orang yang spesial, tapi 特殊的人 itu kayak mengandung arti orang yang spesial bagi kita, orang yang penting bagi kita gitu loh. Jadi kayak 特殊 itu punya feeling yang lebih dalam gitu loh. Gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. 这种情况比较特殊, lebih spesial gitu. Oke, saya dari dulu nggak pernah keliat gitu, ketemu gitu. Nah, kalau ini jelas nih khususnya. Nah, ini 我喜欢北京，特别是秋天，北京的秋天，特别 khususnya, nggak bisa pakai 特殊. Gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Kalian harus kayak punya semacam bonding gitu dengan 特殊 dan 特别. Karena kalau misalnya kita hanya berpatokan dengan kata spesial doang, itu bakal kayak tricky banget. Kayak tadi aku bisa tiba-tiba kepikiran ini obat khusus gitu. Obat khusus. Kalau ini situasi yang lebih spesial gitu. Kayak nggak pernah muncul sebelumnya gitu. 特殊 kayak situasi yang khusus, eksklusif gitu, 特殊. Coba kita lihat nomor 4. 夏天运动后的大树，在大树下坐一会儿，喝口凉水. Nah, ini jelas ya, sangat 特别, bukan 特殊. Ini jelas harus diisi adjective. Sangat tuh apa ya? Oh, adverb, sorry. Gitu, harus diisi adverb. 特殊 hanya adjective saja. Gitu. Oke. Nah, ini untuk 第35章我们已经学完了，我们下次课见。Bab 36 kita udah selesai belajar HSK 5. Yeay, 你们开心不？如果你们觉得我的课程
有点帮助，那你们可以点赞或者在评论区写点什么karena aku suka ngeliatin komen-komen kalian gitu, aku balas-balesin gitu ya. 谢谢大家，拜拜。